warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran sejarah kebudayaan Islam hari ini, marilah kita mulai dulu dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Topan. Ya, Topan. Pimpin. Sebelum memulai pembacaannya, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca doa, nanti apa yang kita tuntut ilmunya hari ini dapat bermanfaat untuk yang akan datang lagi. Ya, baik. Bapak akan absen kalian dulu ya. Topan. Tadi. Ya, tadi udah bahasa doa. Rian. Gus Latif. Hadir. Budi. Hadir. Dadang. Bolos, Pak. Duduk. Ke kantin, Pak. Kantin. Iya. Waduh, anak saudara kembar selalu bersama. Ya. Terus Fatihah, Nida, Hadira. Luki, Hadira. Rizka, Hadira. Tony. Hadira. Oh, alhamdulillah. Hadir semua ya. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita perkenalan dulu untuk materi yang akan kita bahas. Materi yang akan kita bahas adalah faktor-faktor penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. Nah, ini hancurnya dinasti Abbasiyah itu diawali dari beberapa titik perkembangan perebutan kekuasaan dalam istana, terutama pada Khalifah ke-10 dan seterusnya. Kemudian pada perang besar tahun 1095 itu sampai 1289 Masehi yang berlangsung selama 2 abad. Lama banget ya 2 abad itu. Lama. Penyerangannya itu oleh tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Maaf kalau Bapak salah bahasanya, mungkin kalian lebih tahu. Kalau Bapak bahasanya Genghis Khan. Dilanjutkan oleh cucunya Hulagu Khan yang diakumulasi oleh penyerangannya terjadi tahun 1258 Masehi dan berdirinya kerajaan Turki Utsmani di hampir semua bekas wilayah Abbasiyah yang telah lepas dari Baghdad sebagai pusat Bani Abbasiyah. Nah, ini faktor penyebab munculnya. Jadi sebelum runtuh itu ada faktor-faktor yang menyebabkan itu apa itu namanya runtuhnya dinasti Abbasiyah, yaitu diawali oleh pemberontakan. Yang pertama perebutan kekuasaan, kemudian balas dendam, kemudian praktek perilaku orang dari khalifah dan pembesar istana, kemudian sistem peralihan kekuasaan monarki, dan yang terakhir itu ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Jadi perebutan kekuasaan pada pemerintah Abbasiyah itu terjadi sejak dua putra Harun al-Rasyid ditetapkan sebagai khalifah pengganti bapaknya. Apakah putra mahkota al-Amin atau adiknya al-Ma'mun pada 1 tahun berjalan. Dalam sejarah perkembangan Bani Abbasiyah disebutkan sebagai awal perbuatan kekuasaan di Bani Abbasiyah.
Nah, selanjutnya yaitu faktor penyebab munculnya pemberontakan massa Abbasiyah. Jadi faktor pemberontakannya itu atau munculnya pemberontakan massa Abbasiyah itu ada dua yang bisa menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, itu ada faktor internalnya. Jadi faktor internalnya itu diawali oleh perebutan kekuasaan berkepanjangan dalam istana Abbasiyah, menimbulkan presiden buruk dari masyarakat, ditambah dengan perilaku amoral yang ditunjukkan oleh para khalifah dan pembesar istana mulai dari khalifah 10 dan seterusnya. Nah, faktor eksternalnya ada wilayah Abbasiyah yang terlalu luas. Jadi karena saking luasnya dinasti Abbasiyah itu menyebabkan wilayah yang secara geografis jauh dari pusat pemerintahan Baghdad tidak dipantau dan dibina secara intensif oleh pemerintah Abbasiyah. Akibatnya banyak wilayah bagian yang lepas dari Abbasiyah seperti Tolan dan Fatimiyah di Mesir, Sabak Takim di wilayah Persia, Idrisi dan Tohiriyah di Maroko. Masa ini disebut dengan masa disintegrasi Abbasiyah. Kemudian yang B ada perang salib. Perang salib berlangsung lama banget, kurang lebih 200 tahun. Perang salib berlangsung di wilayah yang merupakan pusat-pusat perkembangan Islam, di mana banyak fasilitas yang dirusak seperti sekolah, masjid, istana, dan lembaga-lembaga pemerintah umum yang dirusak. Jadi itu sangat berpengaruh atau sangat berdampak runtuhnya dinasti Abbasiyah. Yang C yaitu serangan tentara Mongol. Ada yang masih ingat siapa yang menyerang tadi? Yang dipimpin oleh siapa? Genghis Khan. Ya, betul sekali, oleh Genghis Khan. Penyerangan itu dimulai dari dua pusat peradaban Abbasiyah di wilayah Transiaonia Bukhara dan Samarkand. Selanjutnya penyerangan itu dilanjutkan ke daerah Abbasiyah lainnya. Yang D yaitu berdirinya Turki Utsmani. Berdirinya kerajaan Turki Utsmani di tahun 1292 Masehi dengan membawa misi untuk menyelamatkan wilayah-wilayah Abbasiyah yang telah dihancurkan oleh pasukan Mongol. Ternyata dalam kenyataannya justru ikut memperparah kehancuran Abbasiyah di wilayah-wilayah Abbasiyah yang berdekatan dengan berdirinya Turki Utsmani, yaitu justru terjadi perang terbuka yang menyebabkan tambah parahnya kekuasaan Abbasiyah. Nah, itu Bapak kan sudah menjelaskan materinya tadi. Bapak kemudian akan membagi kalian sebanyak 2 kelompok saja. Enggak usah sedikit-sedikit. Gimana? Kelompoknya milih sendiri apa dibediin? Masa milih sendiri? Sendiri aja sih Pak.